Di sini saya rekam. Baik, saya akan buka saja. Ini sudah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini, jadi kita mulainya tanggal 30 November 2020. Nah, sedikit penjelasan sebelum melangkah masuk di pembahasan mengenai ITAP-nya. Jadi training ITAP sendiri ini ada 2 series. Jadi series pertama mengenai dasar dan series kedua sudah ke lebih advance-nya atau tingkat atasnya ya. Nah, untuk hari ini kita sudah membahas di series 2-nya. Dan yang baru bergabung juga langsung di series 2, mudah-mudahan nantinya bisa cepat adaptasi seperti itu. Dan tentunya di seri 1 itu kita sudah membahas beberapa hal yang terpenting juga. Ini sudah dasar dan terus juga. Nah, mungkin bagusnya seperti ini. Dan perlu diketahui juga, jadi training online ini dilaksanakan rencananya kita itu selama 5 kali pertemuan. Dan di setiap pertemuan itu sekitar 80 menit durasi pembelajarannya atau 2 kali 40 menit seperti itu. Jadwalnya juga sudah saya share di grup. Jadi di setiap pertemuan itu ada 2 sesi. Di setiap pertemuan ada 2 sesi karena terkait dengan limit time waktu yang disediakan oleh Zoom-nya sendiri itu sekitar 40 menit. Jadi jika sudah lebih 40 menit nanti Zoom-nya akan keluar dengan sendirinya. Jadi nantinya pada saat terputus saya akan langsung bagikan kembali link-nya di grup itu untuk join di sesi keduanya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sini ini mungkin saya perkenalkan kembali. Jadi nama saya karena ada beberapa orang yang baru bergabung juga langsung di series 2, jadi saya kembali memperkenalkan nama saya. Kemudian ini nama saya Radinal Bakri. Kemudian untuk pendidikan terakhir adalah S2 Teknik Sipil. Nah, untuk konsentrasinya di struktur seperti itu. Kemudian ini adalah email dan pengalaman. Nah, untuk pengalamannya sendiri ini konsultan di bidang perencanaan dan pengawasan dan juga sebagai staf dosen di salah satu universitas negeri seperti itu. Kemudian ini ada media sosial Instagram dan Facebook. Kira seperti ini saja untuk pengenalannya. Dan di sini saya lanjutkan. Nah, untuk hari ini ini merupakan outline-nya. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, yang baru bergabung, kita ada namanya outline. Nah, outline ini adalah garis besar pembahasan, seperti itu. Nah, untuk hari ini, garis besar pembahasan kita untuk hari ini seperti di sini, yang poin pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua di sini terkait dengan preliminary. Jadi sebenarnya untuk preliminary design ini sudah saya bahas juga di seri 1. Jadi nanti kita akan mencoba menentukan dimensi yang akan kita gunakan, baik dimensi untuk kolom, kemudian balok dan platnya. Nah, kira-kira seperti itu terkait dengan preliminary design. Nanti akan sedikit juga saya bahas, walaupun mungkin tidak sedetail apa yang sudah saya sampaikan di seri satunya. Nah, kemudian di sini ada modeling. Jadi nantinya kita akan coba langsung memodelkan untuk modelnya sendiri. Nanti akan kita coba lihat. Jadi nanti itu untuk pemodelannya itu mungkin sekitar 44 meter untuk ketinggiannya. Nanti akan kita coba lihat untuk denanya sendiri. Nah, ini agak berbeda dengan di seri 1. Kalau di seri 1 itu kita lebih membahas ke tools-toolsnya, kemudian terakhir masuk di pemodelannya, kemudian pembacaan outputnya. Nah, kalau hari ini kita langsung masuk di pemodelannya. Jadi nanti kita akan menginput juga sectionnya, kemudian kita akan menginput juga material propertinya seperti itu, baik untuk balok dan kolom, platnya juga. Nah, untuk pemodelan serial wall, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba memodelkan untuk serial wall-nya, karena ini terkait dengan tipe struktur yang akan kita gunakan. Nah, tipe struktur yang akan kita gunakan tentunya mengacu pada KDS-nya, kategori desain seismiknya juga, seperti itu. Mungkin itu akan kita bahas terkait tipe strukturnya.
setelah kita akan mendownload data respons spektrumnya. Nanti akan kita coba lihat lokasinya di mana yang akan kita coba ambil, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi di sini ini terkait dengan pendahuluan. Nah, untuk pendahuluannya ini training online ITAP yang seri 1. Jadi ini kita sudah bahas di seri 1 sebenarnya. Dan bagi yang baru bergabung juga, nah ini adalah pembahasan di seri 1. Nah, ini mungkin saya bahas juga di sini. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang baru bergabung langsung di seri 2, jadi ini harus saya perlihatkan juga. Nah, di seri 1 ini merupakan outline-nya atau pembahasannya. Yang pertama di sini mengenai pendahuluan seperti itu, dan dilanjutkan di sini ada dasar-dasar daripada ITAP-nya. Kemudian di sini ada rangka portal frame 2 dimensi, dan di sini masih analisis statik, seperti itu. Dan untuk rangka portal frame 2 dimensinya tentunya nantinya akan dikembangkan menjadi rangka portal frame 3 dimensi yang ada di sini. Dan ini juga masih analisis statik. Nah, kemudian sebenarnya di sini ada plane truss modeling. Ini sebagai contoh saja untuk plane truss-nya. Jadi kita mencoba impor masuk ke dalam ITAP-nya dan menggunakan konektivitas antara AutoCAD dan ITAP. Nah, seperti itu. Jadi menghubungkan dari AutoCAD modelingnya, kemudian kita masukkan ke dalam ITAP-nya. Itu terkait dengan plane truss modeling. Jadi untuk plane truss modeling ini tidak sampai di output-nya, hanya memperlihatkan modelnya saja. Kemudian di sini ini terkait dengan rangka portal frame 3 dimensi. Jadi ini hanya merupakan pengembangan dari rangka portal frame 2 dimensinya. Kalau di rangka portal frame 2 dimensinya ini belum memodelkan platnya. Nah, kalau di rangka portal frame 3 dimensinya ini sudah memodelkan terkait dengan platnya, seperti itu. Dan di sini tentunya ini akan kita membaca output-outputnya seperti gaya-gaya dalamnya untuk balok dan kolom serta output-output yang terpenting. Nah, ini masih analisis statik seperti itu. Dan di sini ada juga konektivitas. Untuk konektivitasnya ini dari ITAP ke Revit-nya seperti itu. Ini pembahasannya di seri 1, dan ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh seperti itu. Nah, di sini ada juga outline pembahasan di series 2. Nah, ini akan kita coba bahas selama kurang lebih 5 hari ke depan. Nah, di sini ada pendahuluan. Sebenarnya ini juga sudah saya bahas dan saya perlihatkan di seri 1. Hanya nantinya di seri 1 itu tidak sampai membahas ke dalam perhitungan dan lain-lain, hanya saya perlihatkan outline-nya saja. Dan di sini nanti akan kita coba bahas dan mengaplikasikan untuk perhitungannya. Nah, di sini ada pendahuluan. Mungkin untuk hari ini kita termasuk di pendahuluan, termasuk untuk modelingnya, kemudian preliminary design juga, ini masuk di pendahuluan. Kemudian di sini ada analisis beban gempa, artinya untuk analisis beban gempa, ini mengikuti persyaratan yang ada, seperti SNI gempa yang 2019. Kemudian di sini ada analisis statik ekivalen, dan untuk analisis statik ekivalen, ini nantinya ada 3 cara penginputan. Ada 3 cara penginputan. Yang pertama, poin pertama ini ada cara manual, kemudian ada semi auto dan otomatis. Nah, kalau cara manual biasanya kita dapat di perkuliahan seperti itu. Jadi kita benar-benar menghitung dari awal sampai akhir sampai mendapat arah gempa X dan Y-nya tiap lantainya. Seperti itu adalah cara manualnya. Kemudian nanti tinggal diinput saja masuk ke dalam strukturnya. Nah, di setiap lantainya itu adalah cara manualnya. Dan cara manual ini penginputannya juga ada 2 cara. Seperti itu. Ada penginputan cara langsung menginput masuk di setiap lantainya. Ada nantinya juga menggunakan user load. Jadi tinggal dimasukkan saja di tabel seperti itu. Nanti tinggal dihitung oleh software-nya. Jadi tidak harus kita menginput secara manual ke dalam tiap lantai daripada strukturnya. Nah, itu adalah cara manual. Nah, di sini ada semi auto. Nah, untuk semi otomatis nantinya akan juga diperlihatkan. Jadi yang kita cari sebenarnya di sini adalah koefisien daripada gempanya, kemudian yang akan kita cari adalah eksentrisitas daripada bangunannya, seperti itu. Jadi itu yang akan diinput. Jadi ada 2 diinput, eksentrisitas dan koefisiennya. Dan di sini yang ketiga,
ini merupakan cara otomatis. Jadi penginputan secara otomatis ini saya rasa sangat simpel sekali karena untuk data-datanya nanti langsung diambil saja dari misalnya di Puskim itu terkait dengan parameter respons spektrumnya itu tinggal diinput saja dalam ITAP-nya dan kemudian ITAP-nya yang akan hitung seperti itu. Jadi ini terkait dengan analisis statik. Ini ada 3 cara penginputan. Dan untuk analisis dinamik di sini dibagi atas 2, ada yang respons spektrum dan time storage. Ya, akan juga saya perlihatkan terkait cara penginputan respons spektrum dan time storage-nya. Dan dilanjutkan lagi, nah nanti untuk respons spektrum, saya kira parameternya nanti kita tinggal ambil di lokasi perencanaannya. Kemudian untuk time storage, nah untuk time storage sebenarnya untuk datanya itu kita bisa ambil di default daripada ITAP-nya, seperti itu, dan juga bisa mengambil langsung di web yang sudah disediakan. Nah di situ untuk webnya itu ada background motion dan slow motion. Biasanya kita ambil dari situ. Kalau saya biasanya saya ambilnya di background motion. Kenapa saya ambil background motion? Tidak saya ambil dari default-nya. Ini terkait dengan time history. Nah, biasanya kalau di default daripada ITAP itu parameternya belum mencukupi, saya rasa seperti itu. Jadi itu kita belum bisa mengambil. Jadi untuk data stasiunnya itu kita belum tahu kalau di default daripada ITAP-nya. Data stasiunnya kalau di SNI itu disyaratkan minimal 11 data stasiun yang merekam gempa tersebut. Seperti itu. Kalau kita ambil langsung di default daripada ITAP-nya, mungkin untuk parameternya itu kita tidak ketahui. Jadi stasiun yang mana saja seperti itu. Kalau di background motion atau slow motion, untuk stasiunnya itu ada semua lengkap semua untuk data-datanya dan parameternya. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian setelah itu nantinya ada di sini mengenai output-nya. Dan output-nya tentunya kita akan mencoba mengontrol. Jadi nanti kita akan kontrol terkait partisipasi massa daripada strukturnya. Kemudian kita juga kontrol terkait dengan besarnya, terkait dengan strukturnya. Jadi nanti kita bandingkan antara besar dinamik dan besar statiknya. Atau gaya gempa statik dan gaya gempa dinamiknya. Kalau di SNI-nya itu gaya gempa dinamik harus lebih besar daripada gaya gempa statik. Jadi itu merupakan kontrolnya. Kemudian kita juga kontrol terkait dengan story drift-nya. Selanjutnya kita kontrol juga terkait dengan ketidakberaturan strukturnya baik secara vertikal dan secara horizontal. Nah, seperti itu. Jadi itu juga sudah ada di dalam SNI kegempaan. Nanti akan saya perlihatkan secara sepintas mengenai ketidakberaturan struktur baik secara horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya setelah kontrolnya sudah ACC semua atau sudah fix semua, sudah oke semua, baru masuk ke desain beton bertulannya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan untuk desain beton bertulannya, nantinya ada tambahan terkait dengan kontrol daripada kolomnya. Nanti kita akan menggunakan software tambahan namanya SP kolom seperti itu. Jadi kita lihat nanti terkait interaksi daripada diagramnya. Itu untuk kolomnya. Nah, kira-kira itu adalah pembahasan kita selama kurang lebih 5 hari ke depan. Nah, di sini saya lanjutkan. Nah, ini adalah peraturan dan standar perencanaan. Nah, sebenarnya ini yang poin pertama ini ada tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Ini SNI yang terbaru, SNI 1726 2019, dan ini saya ikutkan saja. Ini terkait dengan SNI gempa juga yang 1726 2012. Jadi ini hanya pelengkap saja seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada poin ketiga. Ini mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Ini SNI 2847 2019 dan ini juga saya ikutkan. Ini terkait dengan SNI sebelumnya. Ini SNI 2847 2013-nya, ini terkait dengan struktur beton. Nah, di sini ada juga beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lainnya. Nah, untuk pembebanan sebenarnya sudah ada yang terbaru, ini yang masih 2013. Nanti mungkin kita bisa menyelesaikan. Saya rasa untuk perbedaannya itu tidak terlalu jauh berbeda, hanya sistematik penulisan saja seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada spesifikasi untuk bangunan gedung baca struktural, ini terkait SNI 1729/2015, dan yang terakhir baja tulangan beton, ini 2052/2014. Saya rasa ini hanya pendukung kita, jadi ini merupakan peraturan dan standar perencanaan. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini terkait dengan informasi umum dan yang akan kita coba rencanakan nantinya. Nah, jadi ini ada tipe bangunan. Ini sangat penting sekali untuk informasi umumnya sebelum kita merencanakan. Jadi harus diketahui tipe bangunannya apa. Misalnya di sini kita akan mencoba merencanakan tipe bangunan ini perkantoran, kemudian letak bangunannya ini saya gunakan palu. Kenapa saya gunakan palu? Saya rasa untuk potensi terjadinya gempa ini sangat besar di lokasi Palu. Jadi ini saya ambil di Palu saja. Nah, kemudian di sini ada tinggi bangunannya sekitar 44 meter. Ini dilanjutkan lagi. Ini lebar bangunannya sekitar 25 meter. Nah, ini ada panjang bangunan juga sekitar 40 meter. Nah, ini ada terkait material properti. Ini mutu betonnya. Ini FC Axon. Untuk baloknya sekitar 30 MPa. Kolomnya 35 MPa. Platnya 30 MPa. Dan untuk bajahnya ini ada baja TP24, ini kita menggunakan 235 untuk diameter 12 mm seperti itu, ini tulangan polos. Kemudian untuk tulangan ulirnya ini di atas 12 mm, ini BJTS 50, ini kita menggunakan 490 MPa. Nah, kira-kira saya lanjutkan lagi, ini terkait dengan DENA, terkait dengan modeling struktur yang kita coba modelkan, seperti itu. Jadi ini bedanya di seri 1, kalau di seri 1 mungkin untuk pembahasan modelingnya itu baru masuk di pertemuan ke-4 dan ke-5-nya, atau pertemuan 3, 4, dan 5 seperti itu. Nah, kalau ini karena pembahasannya sangat banyak sekali, ini saya langsung nanti akan mencoba memodelkan untuk modeling bangunannya. Nah, di sini ini terkait dengan modeling bangunannya. Nantinya ada arah X. Nah, untuk arah X-nya ini sekitar ada 6 grid seperti itu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah arah X-nya, ini terkait dengan sumbu globalnya. Nah, nantinya akan disebut juga, di sini ada BT atau barat timur. Nah, ini barat timur atau X. Kemudian untuk utara selatannya, ini ada arah Y seperti itu. Untuk gridnya sendiri, ini ada 11 grid, dan untuk jarak per gridnya ini sekitar 4 meter. Adapun yang arah X, jarak per gridnya itu sekitar 5 meter. Kira-kira ini merupakan bentuk plannya. Nah, dilanjutkan lagi, nantinya seperti yang kita ketahui, kalau dilihat modelnya seperti ini, kalau dilihat modelnya seperti ini, jadi untuk arah X ini merupakan sumbu lemahnya. Nah, ini ada arah X-nya sumbu lemahnya, dan untuk arah Y-nya ini adalah sumbu kuatnya. Tentunya ini ada kemungkinan kita menggunakan dua tipe struktur. Seperti itu. Nah, untuk tipe struktur mungkin nanti kita pertimbangkan di sini menggunakan sistem ganda, dan untuk arah Y-nya itu menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus seperti itu. Tetapi itu tergantung dari KDS-nya juga, kategori desain seismiknya di lokasi perencanaannya. Jadi nanti akan kita coba mendownload terkait dengan data atau parameter respons spektrumnya, kemudian dari situ baru bisa ditentukan tipe struktur apa yang akan kita gunakan, atau tipe struktur apa yang cocok kita gunakan untuk di lokasi Palu dengan ketinggian 44 meter gedungnya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ini merupakan tinggi daripada bangunannya atau potongannya ya, atau tampak depannya kira-kira seperti ini. Nah, untuk sumbu globalnya ini arahnya Z ke atas. Nah, untuk ke sini ini merupakan sumbu kuatnya arah Y atau utara selatannya. Jadi ini per 4 meter, tingginya per 4 meter bisa dilihat di elevasinya. Jadi untuk di sini karena saya tidak menggunakan base, jadi levelnya ini sampai level 12 seperti itu. Nah, dilanjutkan lagi. Nantinya untuk sumbu lemahnya ini ada 6 grade juga, ini sama tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu.
kira-kira untuk tingginya juga sama, ini 44 meter. Nah, kemudian di sini ada mengenai ketidakberaturan struktur. Jadi ini akan saya perlihatkan saja mengenai ketidakberaturan struktur seperti itu. Jadi biasanya untuk ketidakberaturan ini harus kita lihat sebelum kita melakukan perencanaan seperti itu. Dan nantinya akan kita kontrol setelah kita melakukan atau setelah kita sudah melakukan analisisnya, baru kita bisa kontrol. Walaupun ada beberapa juga yang akan bisa dikontrol, karena ada beberapa yang secara visualisasi juga tinggal dilihat, kemudian dihitung, itu kita bisa kontrol dari sana. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk ketidakberaturan struktur itu ada dua, ada ketidakberaturan horizontal pada struktur, ada juga ketidakberaturan vertikal daripada strukturnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jika dilihat di sini, jadi ini merupakan SNI gempa 2019. Nah, yang membedakan SNI sebelumnya, kalau SNI sebelumnya mungkin secara visualisasi ini tidak ditampilkan. Kalau di SNI 2019 ini sudah ditampilkan terkait dengan visualisasinya seperti ini, sketsanya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tipe dan penjelasan ketidakberaturan, ada yang 1A dan 1B-nya, kemudian di sini ada pasal referensinya. Nah, sebenarnya di sini ada rujukannya atau referensinya seperti itu. Kalau di SNI 2019 saya tidak tahu apakah sudah terupdate. Kalau misalnya ini kita pencet, ini 0, nanti kita diarahkan ke pasar referensinya seperti itu. Jadi karena ini bukan PDF-nya, kalau di PDF-nya ini tinggal kita pencet, kemudian kita diarahkan ke pasar referensinya. Nah, di sini ada juga penerapan kategori desain seismiknya. Nah, kira-kira seperti ini, ada 1A dan 1B, dan selanjutnya nantinya. Nah, yang pertama untuk 1A, jadi ini mengenai ketidakberaturan torsi. Jadi kalau 1A, ini ketidakberaturan torsi, biasanya kita sebut biasa, ketidakberaturan torsi yang biasa. Nah, di sini untuk 1B, ini ketidakberaturan torsi yang berlebihannya, seperti itu. Nah, yang 1A, ketidakberaturan torsi, ini didefinisikan ada jika simpang antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga dengan AX sama dengan 1. Nah, di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,2 kali simpang antar tingkat rata-rata kedua ujung adalah lebih dari kedua ujung untuk strukturnya. Nah, ini kita bisa lihat secara visualisasi. Di sini ada delta A, di sini ada delta B-nya. Nah, kalau di sini ini tidak terlalu kelihatan, kalau di saya ini mungkin delta A dan delta B. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ tentunya nanti akan kita coba hitung. Kita coba hitung apakah struktur yang kita rencanakan itu termasuk ketidakberaturan torsi yang 1A-nya atau 1B-nya. Nah, ini sekalian saya bacakan untuk 1B-nya. Nah, kalau 1B-nya, kalau ini sekitar 1,2 dan 1B-nya ini sekitar 1,4 ya, seperti itu. Ya, di sini untuk penjelasannya, ketidakberaturan torsi berlebihan ini didefinisikan ada jika simpang antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk akibat torsi tak terduga AX sama dengan 1 di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,4 kali simpang antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Nah, seperti itu, ini 1,4 dan ini adalah 1,2 seperti itu. Nantinya untuk simpangnya tentunya kita mencari simpang rata-ratanya dulu, jadi delta A dan delta B-nya, kemudian delta A ditambah delta B seperti itu, kemudian dibagi 2. Nah, itu adalah simpang rata-ratanya. Kemudian dari situ itu baru kita bisa tentukan apakah dia termasuk 1A atau 1B. Dengan cara delta A-nya kita bagi dengan delta rata-ratanya, apakah lebih dari 1,2 ataukah delta A-nya dibagi dengan rata-ratanya itu apakah lebih 1,4. Nah, seperti itu. Jika lebih dari 1,2 berarti dia termasuk 1A, dan apabila dia lebih 1,4 itu termasuk 1B. Dan tentunya kalau di ITAP ini sudah ada, nantinya kita bisa kontrol sendiri. Itu langsung output-nya kita bisa lihat. Nah, ini bedanya di software-software seperti di SAP 2000. Kalau di SAP 2000 saya rasa untuk ketidakberaturan torsi ini kita harus hitung secara manual seperti itu. Nah, ini yang membedakan. Kalau di
etap sendiri, ini nantinya kita akan bisa langsung lihat outputnya. Nah, nanti kita lihat rasionya. Nah, ini terkait dengan tipe dan penjelasan ketidakberaturan 1A dan 1B-nya. Nah, di sini juga ada ketidakberaturan sudut dalam. Saya rasa untuk ketidakberaturan sudut dalam ini bisa dilihat secara visualisasi. Jadi bisa dilihat secara visualisasi ketidakberaturan sudut dalam ini B-nya ketidakberaturan sudut dalam nantinya bisa dihitung nanti ini berapa ini lebih dari ini didefinisikan ada jika kedua dimensi proyeksi DNA struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi DNA struktur dalam arah yang ditinjau. Nantinya bisa dilihat secara visualisasi, kemudian harus dihitung antara di sini ada LX, PX, dan LY dan PY-nya. Nanti tinggal dihitung PX per LX-nya apakah lebih dari 0,15 atau lebih dari 0,15 berarti dia ketidakberaturan sudut dalam seperti itu. Nah, di sini ada juga poin ketiga. Nah, ini mungkin saya percepat saja dulu. Nanti akan kita kontrol juga nantinya pada akhir pertemuan kita seperti itu. Jadi ini merupakan kontrol daripada strukturnya. Ini poin ketiga. Ini ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Ini didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak. Nah, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih besar daripada 50%. Nah, ini bisa dilihat nantinya. Ini nanti misalnya ini ada bukaan. Nah, ini termasuk ketidakberaturan yang poin ketiga. Jadi apabila lebih dari 50% seperti itu. Jadi nanti kita bisa hitung. Jadi total luasan bukaan dan total yang ada di sini. Jadi itu kita bandingkan, kemudian apabila lebih kecil daripada 50% atau lebih besar daripada 50% ya itu termasuk di ketidakberaturan diskontinuitas diafragmanya. Nah, nanti itu kita bisa lihat secara visualisasi dan itu kita bisa ukur sendiri. Dan biasa untuk struktur-struktur dengan bukaan yang banyak itu terdapat seperti di mal-mal ya. Kalau di gedung perkantoran saya rasa tidak terlalu banyak untuk bukaannya. Nah, di sini ada ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidangnya. Ini yang poin keempat bisa dilihat ini secara visualisasi. Apabila ada model dinding geser seperti ini, maka dia termasuk ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, biasanya kalau kita memodelkan diharapkan itu untuk dinding gesernya menerus ke atas. Nah, di sini ada juga ketidakberaturan sistem non paralel, ini bisa dilihat sendiri. Nah, apabila untuk dinding gesernya ini tidak beraturan seperti ini, maka dia termasuk ketidakberaturan sistem non paralel seperti itu. Nah, dilanjutkan lagi, ini terkait dengan ketidakberaturan vertikal pada strukturnya. Nah, selain horizontalnya, ada juga ketidakberaturan vertikal. Nah, kira-kira untuk ketidakberaturan vertikal, nah ini bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama ini ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak. Nantinya ini kita kontrol juga. Ini merupakan storage drift-nya seperti itu. Nah, di sini ada 1B juga ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak yang berlebihan. Kalau yang di atas ini adalah 1A yang biasa dan 1B ini yang adalah berlebihannya. Nah, ini merupakan bukan story drift tapi soft story ya. Nah, ini adalah soft story-nya. Ini bisa dikontrol juga di dalam etapnya. Jadi nanti akan kita lihat kekakuan antar lantainya atau antar tingkatnya. Nah, ini 1A, di sini ada 2 dan 3. Ini kita bisa lihat secara visualisasi. Nah, ini terkait dengan ketidakberaturan berat massa. Nah, definisikan ada jika massa efektif di seberang tingkat lebih dari 150%. Nah, nanti kita bandingkan apabila kita kontrol misalnya yang ini, kemudian kita lihat ini ada berat massa yang berlebihan di posisi ini. Nanti kita kontrol di dalam etapnya juga. Nanti kita bisa tahu berat di setiap lantai daripada strukturnya. Nah, di sini ada juga ketidakberaturan geometri vertikal. Nah, ini dicontohkan misalnya adalah kolom. Nah, kolomnya ini tidak boleh perbedaannya itu secara ekstrim dari lantai 1 ke lantai 2-nya. Ini ada peraturannya juga. Kemudian di sini yang keempat, nah untuk keempat
Di sini ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateralnya. Nah, untuk contohnya sendiri, ini cell wall atau kolom tidak menerus dari bawah ke atas. Nah, kira-kira nantinya seperti itu. Nah, di sini ada juga ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekakuan lateral tingkat. Nantinya akan kita kontrol juga ini 5B juga ini adalah berlebihannya. Ini ketidakberaturan tingkat lemah berlebihan akibat diskontinuitas pada kekakuan lateral tingkat. Nah, ini hanya saya perlihatkan secara sepintas saja. Nanti akan kita coba lihat pada saat akhir daripada pertemuannya mungkin di kontrolnya seperti itu. Nah, ini ada juga tambahan terkait dengan softwarenya. Jadi tambahan software yang akan kita gunakan dan websitenya ini ada RSA. Jadi dari sini nanti kita akan coba mengambil data respon spektrumnya ataupun di Puskim juga. Nanti mungkin untuk Puskimnya sendiri itu koordinatnya kita bisa ambil di sini. Kemudian tinggal kita input untuk koordinatnya di RSA-nya. Bisa juga kita tinggal masuk di RSA-nya, nanti diarahkan saja posisi perencanaannya kita di mana. Nah, seperti itu. Di sini ada PCA kolom juga yang akan kita coba gunakan. Jadi ini terkait dengan diagram interaksinya, terkait dengan kolomnya, dan di sini untuk time story-nya nantinya kita akan menggunakan Motion database ataupun di Motion database-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini yang perlu saya perlihatkan juga adalah modulnya. Untuk modulnya sendiri ini ada preliminary design. Nah, preliminary design ini sebenarnya sudah saya bahas lebih detail di series satunya. Nah, ini ada preliminary design daripada balok, ada juga preliminary design daripada platnya, seperti itu. Jadi ini nantinya mungkin bisa dilihat sendiri, ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Yang saya gunakan di sini adalah SNI 2019, ini terkait dengan batas desain, kemudian ini adalah tinggi minimum balok non pertegang, dan nantinya akan kita mencoba menggunakan angka yang ini. Ini ada perletakan sederhana, menurut satu sisi, menurut dua sisi, kemudian ini ada persamaan yang digunakan. Nanti tinggal disubstitusi saja nilainya, misalnya panjangnya berapa, nah ini tinggal dimasukkan. Jadi di sini ada dua kolom. Ini kolom pertama ini terkait dengan preliminary design. Jadi untuk preliminary design itu jika kita mau menggunakan persamaan yang ada di dalam tabel ini, berarti persyaratannya itu harus kita menggunakan mutu FY-nya atau mutu bacanya adalah 420 seperti itu. Jadi ini tinggal kita substitusi saja nilainya. Nah, kemudian kalau selain 420 ini harus dikalikan dengan persamaan yang ada di sini, 0,4 ditambah FY per 700. Itu untuk menentukan tinggi daripada baloknya. Nah, untuk lebarnya nantinya itu kita ambil 3/4 saja, atau 2/3 ya, 2/3 dari tingginya. Intinya baru bisa didapatkan untuk lebar daripada baloknya. Nah, di sini ada juga preliminary design daripada plat. Kira-kira seperti ini. Mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih detail. Kalau saya jelaskan lebih detail lagi, ini mungkin memakan waktu seperti itu. Jadi di sini ada batasan desain. Ini saya ambil dari SNI 2019, ini beton, batasan desain. Nantinya akan kita bandingkan. Jadi ini yang digunakan adalah balok T, dan untuk balok T-nya ini ada T yang posisinya di tengah, dan di sini ada T yang posisinya di tepi. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan L terbalik. Nah, kira-kira seperti itu. Nantinya di sini tinggal mencari delta F-nya di masing-masing posisi baloknya, untuk balok T-nya. Jadi yang sebenarnya dicari adalah delta F-nya, dan kemudian di sini ada delta F. Mungkin di sini saya masuk dulu. Nah, di sini yang kita gunakan adalah balok T. T ini adalah balok T di posisinya tengah. Ini kita sudah dapat lebar dari baloknya, tinggi daripada baloknya. Kemudian di sini ada 12. Nah, 12 ini kita asumsikan saja. Jadi untuk plat lantai biasanya diasumsikan 12 cm. Untuk plat dak atau plat atapnya itu diasumsikan 10 cm. Dan kemudian di sini ada BE, B efektif. Jadi ada 3 persamaan yang diambil di sini. Kemudian dari 3 persamaan ini kita pilih salah satunya. Nah,
kita pilih salah satu yang terkecil untuk hasilnya. Nah, misalnya dari ketiga persamaan yang ada di sini, yang diambil adalah 76 cm. Nah, ini dimasukkan 76. Nah, kemudian tinggal dicari K-nya, kemudian inersianya, kemudian dilanjutkan dengan delta F-nya. Nah, di sini ada delta F. Tentunya ini akan kita ambil nanti 4,415. Nah, sama